وأمانة وأمانة من العذاب وسوء الحساب. اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها. Alhamdulillah, ini subuh pertama kita nih di Masjid Nabawi tahun ini, tanggal 2 Syawal ya Pak ya? Iya. Dari 2 Syawal nih. Tapi lihat aja nih masih ramai banget. Ramai banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our second day at Madinah, tapi sebenarnya first day sih kalau dari pagi. Hari ini kita akan berziarah ke beberapa makam, dan juga kita mau melihat ada beberapa masjid, dari Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Oke. So stay tune guys ya. Nanti kita dengerin penjelasan dari Pak Ustadznya, atau nanti saya bantu jelasin deh ya sedikit-sedikit. Nah, ini jalan kita dari hotel ya Pak ya, ke Masjid Nabawi. Tuh Masjid Nabawi. Tadi kalau cek di Google Maps berapa? 15 menit ya jalannya, jalan kaki. Tapi aktualnya bisa lebih cepat. Ini kita jalan motong. Nah, ini Masjid Abu Bakar nih kayaknya nih. Masjid Abu Bakar As-Siddiq nih. Nih Nabawi nih. Ini akan mengembang nih, kalau dia panas dia akan mengembang sendiri nih payungnya. Nanti kalau udah adem sore itu dia akan kemungkinan nutup sendiri. Kayak gitu. Gimana mah? Mah lihat ya. Video. Gimana mah? Iya nih. Ngesat ya. Lagi di panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di belakangnya ada Masjid Gomamah namanya, yang dalam arti bahasa Arab itu awan yang berkumpul. Nah, sejarah dari Masjid Gomamah ini adalah ada 2 cerita. Yang pertama adalah ini kan dulu lapangan semua nih, sebelum ada kursi-kursi semua bertempat fasilitas sekarang. Dulu nih lapangan, dan ini Rasulullah melakukan sholat untuk istiqo, meminta hujan di masjid ini karena udah kemarau lama sekali. Rasulullah akhirnya minta hujan, sama Allah diberikan awan yang berkumpul, lalu turunlah hujan. Maka dari itu dinamakan Masjid Gomamah. Dan ada cerita juga satu lagi, yang dimana itu ada pada saat sholat Id Rasulullah memberikan khutbah, dan terlalu lama, saking panasnya jamaah, akhirnya ada awan yang berkumpul ya. Ada awan yang berkumpul di sini, sama Allah diberikan awan berkumpul, maka dari itu dinamakan Masjid Gomamah. Oke, sekian dari Masjid Gomamah. Nanti akan ada 2 masjid lagi yang akan saya ceritakan di sini. Kali ini saya juga bercerita tentang masjid dari Abu Bakar. Ini ada Masjid Abu Bakar nih yang di sini, yang kuning ini ya. Jadi dulu sejarahnya, ceritanya Abu Bakar tuh rumahnya deket sini dan sering menunaikan ibadah sholat di sini, maka dinamakan dengan Masjid Abu Bakar kayak gitu. Tapi masjid-masjid ini ya, ada Masjid Gomamah tadi, Masjid Abu Bakar didirikan setelah Rasulullah sudah wafat, jadi untuk mengenang ya. Dan juga ada masjid satu lagi di belakang tuh yang warna putih. Ini Masjid Ali nih. Nah, ini juga untuk mengenang juga ya, karena rumah Ali tuh dekat situ. Dan di sini sebelumnya ada pasar, dan sejak Covid pasar ditutup dan sampai sekarang belum dibuka lagi. Dan ini Masjid Nabawi. Oke, sekian ceritanya guys. Nanti ikutin terus ya informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita udah masuk di perkarangan Masjid Nabawi. Adapun sejarah pemilihan dari tempat Masjid Nabawi adalah
Jadi pada saat Rasulullah ke Madinah pertama kali membangun masjid namanya Masjid Baqi. Nanti insya Allah besok kita ke sana. Lalu yang kedua beliau meminta untanya berjalan lalu memilihkan tempat. Walaupun banyak sekali teman-teman masyarakat dari Madinah minta Rasulullah tinggal di sini aja, Rasulullah minta mereka memilih Rasulullah memilih tempat mereka, tapi Rasulullah bilang jangan biarkan unta ini yang memilihkan, karena nanti unta itu berjalan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya unta tersebut mendidiku sebuah lahan kosong yang akhirnya dibeli sama Rasulullah. Walaupun yang punya minta dihibahkan, tapi Rasulullah tidak mau, tetap mau membayar tersebut. Maka dari itu terpilihlah sekarang yang menjadi makam Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Masjid Nabawi. Kalau teman-teman lihat ada kubah warna hijau, nah itu letak di mana rumah Rasulullah. Berikut juga makam beliau. Dan setiap menjejakkan kaki di sini disunahkan untuk berdoa dan memberikan salam kepada Rasulullah. Insyaallah Rasulullah akan menjawab, dan juga buat teman-teman yang mau menitipkan itu nanti bisa disampaikan kayak gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan insya Allah kalau misalkan kita sering-sering mengucapkan sholawat dan menitipkan salam, nanti insya Allah akan ada rezekinya, ada waktunya, ada umurnya, ada kesehatannya untuk dipanggil Rasulullah untuk kesini. Insya Allah mudah-mudahan tiap tahun, tiap Ramadan atau Syawal bisa mampir ketemu Rasulullah di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah Baqi Al-Qarqad, tempat salah satu bisa dibilang pada sahabat dikubur, sudah 10.000 lebih yang dikubur di sini. Jadi sejarahnya dulu pada sahabat bertanya kepada Rasulullah, bermusyawarah nanti bagaimana untuk yang jihad di perang segala macam kan kayak gitu. Terus pada sahabat meninggal kuburnya di mana, terus akhirnya diputuskanlah untuk memilih tempat di Al-Baqi ini yang posisinya berada di sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Nah, lalu adapun kita boleh berdoa untuk bisa meninggal di sini dan dikubur di Al-Baqi, karena Rasulullah sudah pernah berdoa kepada Allah untuk minta dihapuskan segala dosa-dosanya yang dikuburkan di sini, baik yang saat itu maupun sesudahnya. Tuh, maka dari itu kita bisa berdoa di sini, dan seluruh istri Rasulullah dan anak-anaknya juga di sini, kecuali dua istrinya. Yang pertama Siti Khadijah yang ada di Makkah dikuburkan sama satu lagi tadi Siti apa ya, lupa namanya, kayak gitu. Itu ada di desa kelahirannya beliau. Nah, kita boleh berdoa di sini. Jadi insyaallah kalau kita bisa dimatikan di sini, kita meninggal di sini, kita bisa disolatkan di Masjid Nabawi, lalu bisa dikuburkan di Al-Baqi ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makam Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang udah di Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah. Ini pertama kali Rasulullah ke Madinah hijrah, langsung mendirikan Masjid Quba ini berdasarkan unta yang ditunggangi beliau berhenti di sini, lalu mendapatkan langsung dari Allah untuk membangun masjid di sini. Dan juga Rasulullah informasinya hampir setiap Sabtu itu menunaikan sholat di sini, Masjid Quba ini. Masya Allah. Ini perkarangan dari Masjid Quba nih, bisa dilihat nih guys. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang masuk ke dalam Masjid Quba. Insyaallah di sini kita akan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat karena tadi udah berwudu di hotel yang dimana pahalanya sama dengan pahala umroh.
Jadi kita tinggal sholat 2 rakaat di sini. Saya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu 2 rakaat juga. Terus sholat duha 4 rakaat di sini, insyaallah. Oke. Insyaallah nih masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah nih pada tahun 1 Hijriah. Ya Allah, indah banget ya. Itu mimbarnya itu guys di sana. Ya, kelihatan orang juga pada berebut untuk menunaikan ibadah sholat sunnah ya, 2 rakaat. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kita lagi di Jabal Nur sekarang, di mana nama gunung salah satu yang dinamakan dari peperangan, Jabal Uhud kayak gitu. Ini bisa dilihat nih flow-nya, yang dimana dari umat muslim tadi sudah menang dari pasukan pemanah, pasukan Quraisy sudah lari kocar-kacir. Nah itu bukitnya yang kecil tempat pemanah muslim kita memanah dari kaum Quraisy. Tapi sayangnya setelah mereka merasa menang, mereka turun, padahal perintah Rasulullah sudah dibilang bahwa mereka kalah atau menang, mereka harus stay di sana, tetap melakukan tugas untuk melakukan pemanahan. Karena mereka turun, akhirnya Khalid bin Walid dengan pasukan berkuda melihat, akhirnya pasukan Quraisy balik lagi menyerang ulang. Nah di situ ada 70, kurang lebih ada 70 syuhada ya, yang tewas di yang syahid ya di pertempuran Uhud ini. Lalu setelah itu akhirnya pasukan muslim kembali lari balik ke arah gunung ini nih. Ini nih, Gunung Uhud. Nah itu untuk kembali ke Madinah. Dan sempat ada informasi Rasulullah tewas. Maka dari itu umat muslim kocar-kacir, dan ternyata ada info lagi bahwa Rasulullah enggak tewas, masih hidup. Jadi hanya giginya patah sama dahinya sedikit terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita simulasi yuk, bagaimana kita bisa naik ke Jabal Rumat. Nah ini Jabal Rumat nih. Ini dimana tempat lokasi ada 50 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah untuk bagaimana caranya sebelum pasukan Quraisy datang, mereka udah memanah terlebih dahulu. Tuh, ini sebenarnya bukitnya nggak terlalu tinggi guys, tapi cukup terjal ya dan bebatuan. Itu bisa dibayangkan di sini ada 50 pasukan yang memanah terlebih dahulu daripada pasukan Quraisy, yang dimana setelah pasukan pemanah itu berhasil memukul mundur atau men-take down pasukan Quraisy, terus sayangnya mereka itu malah berebut untuk turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan, yang dimana hal tersebut itu bisa dibilang melawan dari perintah Rasulullah, yang dimana Rasulullah telah memerintahkan untuk pasukan pemanah ini standby. Apapun hasilnya, kalah atau menang, pasukan pemanah harus selalu tetap berada di atas Jabal Rumat ini ya. Nah, nih bisa lihat nih guys, memang dari bawah kelihatannya nggak terlalu tinggi jabalnya, tapi kalau kita lihat visibility dari sini untuk hitungan pemanah itu cukup clear ya. Nah nih kelihatan ya pasukan Quraisy di sebelah sini nih, tuh ya, lebih mungkin mana jarak beberapa ratus meter kayaknya udah bisa tepat. Di belakang mananya tinggal langsung ke atas sini, terus langsung turun ke bawah, cus, kurang lebih gitu. Nah sini nih guys, kurang lebih ada 50 pasukan muslim dipimpin oleh Rasulullah dari Madinah. Oke, sekian cerita singkat dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses kita mau masuk ke Raudhah nih. Lihat. Habis selesai sholat tadi langsung pada ngantri. Habis langsung lari. Berjuang Raudhah nih. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat ya. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke Raudhah. Bismillah. Ayo mas ini pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di perjalanan antara Madinah dan Jeddah. Terus sekarang waktu menunjukkan pukul 18.48. Sedangkan rencana awal pesawat kita jam 12, di delay 5 jam, katanya jadi jam 5 atau jam 6. Nah, kita belum tahu nih abis ini rencananya mau gimana lagi guys. Ini terakhir ngerekam waktu di Raudhah ya, habis itu belum merekam lagi. Jadi update-nya habis dari Raudhah balik ke hotel istirahat, terus habis itu banyak istirahat di hotel aja, paling bolak-balik kayak gitu kan sama beli oleh-oleh. Itu. Nah, sekarang kita udah di bus, udah di tengah perjalanan lagi di rest area. Habis makan pop mie, minum teh. My mother, my father nih. Tuh. Sama orang-orang yang lagi pada, beberapa udah pada ngambil ihram ya, pada umroh. Kelihatan juga ada satu berita kemarin terjadi lonjakan jamaah dari mana-mana ya, dari Makkah dan Madinah itu di airport Jeddah. Jadi banyak jamaah yang 12 jam ada di airport Jeddah ditelantarkan sama travel, maka dari itu informasinya chaos banget. Maka dari itu sekarang pesawat kita yang tadinya harusnya di Bandara King Abdul Aziz yang Jeddah yang biasa, sekarang mau dipindah ke yang haji. Jadi kebijakan pemerintah dari Saudi memindahkan ke yang haji, maka dari itu kita ada delay kayak gitu guys. Oke, stay tune terus update dari gua dan Fitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sekarang pukul 4 pagi kurang lebih. Jadi kita di sini udah dari pukul 12 dari 12 kurang ya, 12 kurang 12 menit kita udah nyampe di bandara. Terus habis itu ya udah kita standby di sini. Lalu jam 3 lewat 35 boarding pass kita keluar. Kalau sekarang jam 4 masih nunggu nih. Sedangkan pesawat tadi jam 3 lewat 50 udah landing kayak gitu. Garuda Boeing 747. Oke. Jadi begini kondisinya. Infonya sih karena overload ya di Jeddahnya ya. Jadi mereka nggak expect segini banyak yang datang. Padahal kan harusnya mereka udah mendata ya pada saat mereka give permission untuk pesawat landing. Mereka tuh udah tahu harusnya kayak gitu. Tapi over expectation dari mereka. Oke. Itu aja guys. Ini kasihan si kakek nih, telantar.